Kami dari perwakilan kelompok 41 KKN tematik Unisula ingin memberikan sedikit edukasi tentang apa itu KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga sendiri memiliki artian yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama kaum perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam lingkup rumah tangga, tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap seorang istri atau perempuan sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana. Dasar hukumnya adalah KUHP atau Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 356 yang secara garis besar isi pasal itu berbunyi yaitu barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri, atau anak diancam hukuman pidana. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 macam atau 4 golongan. Yang pertama yaitu kekerasan fisik. Apa sih kekerasan fisik? Nah, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau jatuh sakit, ya, luka berat, atau perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain yaitu menampar, memukul, meludahi, atau menjambak rambut, menendang, dan melukai dengan senjata, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu kekerasan psikologis atau emosional. Nah, kekerasan psikologis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan atau hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak tidak berdaya dan psikis berat pada seseorang, atau perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, sarana memaksakan kehendak. Yang ketiga yaitu kekerasan seksual. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian atau menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, dan tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Yang keempat yaitu kekerasan ekonomi. Nah, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selanjutnya yaitu faktor apa saja sih yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga? Yang pertama yaitu pembelaan atas kekuasaan laki-laki. Yang kedua, diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi. Yang ketiga, beban pengasuhan anak. Yang keempat, wanita sebagai anak-anak. Yang kelima, orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Nah, bagaimana cara melindungi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga? Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering kita sebut KDRT dulu dianggap mitos dan menjadi persoalan pribadi atau privat. Kini menjadi fakta dan realitas atau fakta dalam kehidupan rumah tangga dengan berlakunya Undang-Undang atau UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT, maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik. Ironisnya, kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama, sistem, hukum yang belum dipahami. Padahal pada dasarnya, perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman,
terhadap korban serta menindak pelakunya. Nah, peran pihak lainnya lebih bersifat individual. Peran itu diperlukan karena luasnya ruang dan gerak tindak KDRT. Sementara institusi dan lembaga resmi yang menangani perlindungan korban KDRT itu sangatlah terbatas.